risiko atau halangan-halangan yang harus dihadapi sampai di titik sekarang ini nih? Ya, resiko pasti kan balik lagi ke kalau kita mulai usaha kan saya kan memang bukan pengusaha besar seperti Bu Vero, Bu Lilit kan. UMKM. Karena lagi digerakkan UMKM seperti itu. Jadi resiko seperti itu balik lagi ke permodalan sebagai kita pintar-pintar mengolah seperti itu dan juga manage ya. Jadi walaupun manajemen rumah tangga tapi ya kita sampai hari ini masih bisa bertahan seperti itu dan juga kondisi seperti ini siapa sih mau bikin baju mau dipakai kemana sih gitu kan seperti itu. Ya. Jadi kita bagaimana supaya menyiasati pasar dan seperti apa dalam hal ini. Jadi pada akhirnya karena saya punya kemampuan lain dalam arti ya bersyukur juga orang sedang bikin campaign, bikin virtual fashion show. Nah, saya bisa berusaha untuk menjadi art director-nya ataupun show director-nya untuk bisa mewujudkan itu semua. Jadi membuat baju satu sama juga dengan fee daripada membuat seperti itu. Jadi itu menarik juga. Jadi paling saya tidak membuat baju, tapi saya mendapatkan fee dari situ. Saya bisa buat modal untuk dia membuat sesuatu. Nah, saya buat juga lain. Nah, bahkan kemarin masker lah, masker yang juga satu masker bisa 1 juta harganya kan lumayan kan, gitu kan. Dari kain apa gitu, padahal cuma masker doang sebenarnya gitu kan. Jadi kemasannya bagaimana gitu kan, ya bisa bayar THR dari masker doang gitu kan, ya Hebat, bersyukur hebat, gitu. hebat. Jadi itulah yang bisa dilakukan. Nah, sekarang orang udah tidak memakai masker tersebut, apa yang bisa dilakukan? Oh, busana yang mudah buat di rumah, yang nyaman, tapi bisa keren juga ketika kita akan meeting, misalkan Zoom meeting, pakai bikin outer, ya murah tapi mudah dipakai, itu juga lumayan juga. Jadi itu menyiasati pasar. Nah, yang apa yang saya lakukan juga ya kita harus pegang komitmen usaha apapun juga. Di sini ada Bu Vero, ada Bu Susi ya klien saya juga. Saya juga harus bisa mempertahankan bahwa kualitas saya juga tetap harus bagus, tapi juga kita juga harus mempertahankan kredibilitas gitu loh. Jadi jangan mengecewakan ya apa yang kita hasilkan sesuai. Jadi orang tidak beli kucing dalam karung juga kan. Karena ini produk yang akan terjadi nanti setelah itu diwujudkan. Nah, itu sesuai. Nah, jadi itulah yang kita lakukan. Jadi bagaimana bertahan dan juga bisa meyakinkan pada akhirnya dan dipercaya sampai hari ini ya bersyukur Pak seperti itu. Sebenarnya memang ini pertanyaan yang aku tanyain sih tadinya sustainability di bidang kreatif, tapi ternyata sudah terjawab juga oleh Pak Deden. Jadi oke, kita lanjutkan dulu ya Pak untuk ke business owners nih. Nah untuk Bu Vero dan Bu Lilis, apa sih resiko-resiko atau biggest challenge lah ketika mengelola sebuah bisnis, terutama saat mengontrol sebuah bisnis gitu ya? Udah pasti kalau dalam bisnis ya kita paling takut tuh adalah suatu kerugian, itu udah pasti. Ya, kalau di bidang percetakan saya itu paling takut itu kalau misalnya kita salah cetak, itu salah satu yang paling simpel ya. Jadi karena kan kalau selain salah cetak itu material dan sebagainya itu oke lah kalau misalnya dari segi bahan itu resiko kita internal, tapi dari segi kredibilitas dan komitmen kita ke klien itu yang paling ini sih. Mirip ya dengan Pak Deden juga. Ya, akan kehilangan klien. Umumnya sih klien saya juga rekomendasi juga kebanyakan rata-rata. Dan kita mempertahankan klien itu ternyata ya kualitas kita dan kredibilitas dan komitmen sih. Itu aja sih risiko yang paling ini. Oke. Bu Vero bagaimana? Kalau di saya sih mungkin resiko yang paling tinggi sih sebenarnya dari segi production ya. Juga kalau misalnya ada bad production sehingga by standar itu satu, sama karena saya punya pabrik udah ada 11 line, jadi saya harus keep on apa yang difokusin itu untuk penjualan. Karena kalau misalnya mesinnya tutup, itu saya punya karyawan ada 2.000 yang setiap bulan saya harus bayar gajinya itu cukup besar biayanya. Jadi memang fokus resiko yang paling tinggi buat saya itu memang dari segi penjualan. Oke, makasih Bu Lili dan Bu Vero. Berarti memang mirip-mirip ya. Kalau misalnya sebuah bisnis memang harus bertahan karena butuh menghidupi karyawan-karyawan juga untuk membayar dan operasional lain-lainnya. Nah, oke, kita lanjutkan ke Kak Michael Gunawan nih. Mungkin jenis resikonya berbeda ya, karena mungkin kalau bicara sebagai orang kantoran, sebagai orang yang bekerja sama orang lain, sama perusahaan, kalau dari segi apakah kita atau aku bisa mempertahankan pekerjaan ini, ya tergantung skill kan. Jadi kan kalau masih bekerja sama orang, risiko itu lebih ke arah
sebenarnya skill dan jasa kontribusi yang kita berikan ini mudah tergantikan nggak dengan orang lain. Kalau kasusnya seperti itu mungkin makanya tergantung kayak jenis pekerjaannya. Cuman mungkin kalau dibandingin resiko kayak risiko bisnis, risiko cash flow sebagai seorang karyawan ya jauh lebih kecil. Challenge-nya sih lebih ke arah itu sih. Kalau karyawan mungkin masih lebih ke arah gimana sih kita membalancekan bagi waktu antara pekerjaan dan hal lainnya gitu kan. Karena kan hidup kita ini kan nggak sebatas kerja aja gitu kan. Maksudnya kayak di luar pekerjaan kantoran mungkin ada juga orang-orang yang punya pekerjaan lain. Kayak kalau aku sendiri kayak mungkin di luar, ya ambillah contoh simple kayak di luar kerjaan kantoran, aku kan masih ngajar di HOTS gitu misalnya. Maksudnya di luar pekerjaan kantoran tuh masih ada hal-hal lain yang kita kerjakan gitu kan. Challenge-nya sih jadi itu sih, kayak bagi waktu, gimana kita bagi waktu, gimana kita disiplin dan bertanggung jawab atas waktu yang kita punya gitu. Memang itu biggest challenge ya kalau misalnya kerja di kantor, kadang ada orang tuh yang apalagi sekarang WFH ya, banyak banget yang katanya malah nggak bisa bedain waktu personal dan waktu kerja, jadi kayak kerja terus-terusan gitu. Kalau aku sendiri kan misalnya kayak ini meja komputernya benar-benar di samping tempat tidur gitu kan, jadi emang batasan secara ruangnya udah nggak ada gitu. Oke, makasih Kak Michael. Aku mungkin balik lagi nih ke Pak Deden ya. Jadi aku pertanyaan lebih spesifik nih, karena kan Pak Deden memang pekerjaan yang berbasiskan dia industri kreatif lah gitu ya. Jadi lebih ke passion gitu. Memang sesuatu yang disukai. Pak Deden pun awalnya karena suka menggambar, jadinya ada di pekerjaan sekarang. Tapi mungkin concern-nya itu Pak sekarang, itu sih tadi sustainability, dunia kreatif, apalagi zaman sekarang, seperti yang Bapak bilang juga, banyak kompetitor baru yang masih muda, yang gampang banget masuk ke dunia fashion. Selain itu juga sebenarnya ada kayak YouTuber atau influencer gitu-gitu kan pekerjaannya cukup agak freelance gitu sih. Gimana pendapat Pak Deden sebagai pelaku di industri kreatif nih? Kira-kira ada tips nggak sih gimana caranya supaya bertahan terus gitu di industri ini? Kalau saya melihat menyikapi kondisi saat ini ya, sebenarnya memang semua serba digital ya, mudah sekali, apalagi virtual. Kita pun juga dulu kan tidak pernah terfikirkan bahwa kita akan meeting by online seperti ini kan. Dulu ketemu saja gitu kan, dimanapun itu berada, mau di Jakarta, mau dimanapun kita harus ketemu. Nah, saat ini kan tidak. Dan dia juga sudah bahas tentang work from home kan, seperti itu WFH. Jadi sekarang ini juga kan kenapa muncul YouTuber dan sebagainya ya memang mereka kan juga gadget dimanapun mereka akan membuat apapun konten yang akhirnya akhirnya bisa menjadi komoditi kan bagi mereka dan mudah. Cita-cita menjadi YouTuber kan daripada sekolah kan kita sering kali mendengar hal itu terjadi. Ya, sekarang kita berbicara juga tentang sustainability. Nah, itu kan digembar-gemborkan ini sustainability koleksi yang sustainability ataupun produk sustainability. Kita yang sendiri sudah sustainability belum, diri kita sendiri juga akan balik lagi. Kita sudah menghargai diri kita juga belum. Nah, pada akhirnya kan terpikir seperti itu. Jadi kita sendiri harus bisa mengatur kemana arahnya dan juga bagaimana mengarahkan juga ya adik-adik kita ataupun mungkin anak-anak kita nanti ke depannya akan kemana. Nah, apa yang menjanjikan? Nah, ini jadi contoh seperti itu. Pilihlah sesuai dengan passion kamu biar kamu juga suka. Nah, tapi kan ya kan sekarang jalan pintas YouTuber. Ya, kan bisa tidak jadi YouTuber atau vlogger kan, tapi bisa berkreasi di bidang ya berhubungan dengan perfilman lah, ataupun berhubungan dengan digital yang akan dibuat sebuah konten lah katakan itu. Saya pun demikian, orang menjadi YouTuber, orang menjadi vlogger. Nah, saya berusaha untuk menyeberang, untuk menjadi sebuah art director karena orang perlu membuat campaign, mempromosikan produknya. Perlu menjadi art director sebuah perusahaan yang akan saya sebagai konsultan mungkin situnya untuk mengarahkan bahwa perusahaan sudah besar, tapi kurang artnya di situ. Nah, jadi sebagai fashion designer pun juga bisa masuk ke arah sana. Sebagai fashion stylist, orang tahu baju tersebut bagus, tapi tidak mengerti how to styling. Bagaimana tampilan keseluruhannya, head to toe-nya bagaimana. Ada mungkin nyonya kaya, misalkan, saya mau pergi tapi saya nggak tahu bagaimana. Kan mungkin bisa jadi juga sebagai fashion stylist. Jadi banyak pilihan seperti itu. Tidak harus melulu ke YouTuber ataupun vlogger. Nah, itu. Jadi saya juga sekarang merasa bahwa saya setiap kali ada event harus hire host, harus hire MC. Nah, saya belajar di situ bagaimana saya sendiri harus melakukan itu semua karena saya mengerti tentang dunia fashion. Saya berusaha belajar menjadi host, walaupun tidak dibayar sekalipun saya belajar. Saya lebih mengerti tentang busana, jadi saya akan mudah menanyakan sesuatu terhadap koleksi teman-teman yang akan ditampilkan. Nah, itu juga pun muncul seperti itu. Jadi akhirnya kita juga berkembang. Tidak hanya sampai di situ, banyak sekali hal yang dilakukan. Kan tidak mudah hanya video tampilkan, TikTok lah dan sebagainya.
Karena saya bagian dari si TikTok juga kali ya, saya nggak bisa TikTok-TikTokan yang gitu-gitu. Bisa kok, Pak. Juga, jadi bisa, tapi aneh kali ya usia saya segitu. Iya, iya. Jadi seperti jadi arahnya ke arah lain yang padahal kita bisa juga mengarahkan, yuk bisa seperti ini kok. Tidak harus jadi YouTuber yang Oke. seperti yang sudah terjadi saat ini. Dan banyak ya seperti itu. Benar-benar. Berarti kalau aku bisa summary-in itu memang yang lebih penting adalah sustainability di diri kita ya, apalagi Betul. industri kreatif, karena banyak banget cara jalan tikus lah, atau kayak cara ABCD, banyak banget caranya, tapi yang terpenting kita benar-benar belajar untuk invest di diri kita, berarti ya, benar-benar achieve sebanyak mungkin dan deeper gitu ya. Ya, tidak hanya slogan semata sustainability ya. Kita harus melakukannya dari diri kita sendiri. Itu yang penting. Oke, very nice. Thank you banget Pak Deden. Mungkin aku proceed ke business owners nih, Bu Vero dan Bu Lilis. Kalau misalnya business owners, tantangan terbesarnya tadi udah pasti cash flow. Tapi mungkin yang mau aku highlight bukan itu sih, tapi kayak business owners gitu menjadi orang yang kontrol itu kan mesti punya beberapa sifat yang nggak dimiliki orang lain, makanya berbeda. Menurut Bu Vero dan Bu Lilis ini, apa sih tips and tricks-nya untuk melawan rasa malas, terutama karena nggak ada deadline nih sebenarnya untuk business owners. Kalau Bu Lilis mungkin ada klien gitu kan, tapi klien pun nggak bakal ada kalau misalnya nggak dicari gitu, atau nggak ber-effort sendiri secara marketingnya atau yang lain-lainnya. Gimana sih ngelawan rasa malas gitu? Ada nggak sih tips and tricks-nya supaya bisa terus berpikir untuk kemajuan bisnisnya gitu? Kita tuh berusaha karena memang satu ya, kita punya tanggung jawab ya, dan komitmen kita ke karyawan juga. Jadi intinya kita harus mencari pendapatan lah, ya kan. Dan pada dasarnya hanya kita bisa mendapat penghasilan itu kalau kita punya klien. Itu aja sih, simple. Simple ya. Nah, sebenarnya sih simple, ujung-ujungnya ya kita harus bisa, target kita harus ada penghasilan. Itu yang kita targetkan. Oke. Dan bagaimana kita membuat sistem dan sebagainya itu mencapai target tersebut. Itu aja sih. Kalau Bu Vero gimana nih? Kalau Bu Vero kan soalnya mass production kan, jadi sebenarnya kalau udah ada produk A, ya udah produk A aja gitu. Apa sih tips and tricks yang maksudnya bisa ngedrive untuk terus maju, lini bisnisnya tuh, lini produknya jadi banyak gitu ya Bu, yang tadinya kayak mungkin cuma beberapa, sekarang ada puluhan gitu. Kayaknya kita nggak bisa hanya satisfied in thing ya. Nah, market itu kan kompetitif sekali dan situasinya itu berubah-ubah, jadi kita harus ngikutin perubahan zaman. Mungkin dulu saya kalau jualan ya jualan biasa saja ke toko-toko, tapi ke depannya kan kalau sekarang kita lihat online itu kan banyak sekali, jadi mungkin ya kita harus adapt ke arah sana misalnya. Tapi seperti tadi kamu bilang, saya business owners itu nggak ada pressure, nggak juga. Saya kan punya shareholder, jadi saya harus perform kan untuk Tapi selain dari itu pun juga, ya memang kita harus ya punya kepuasan tersendiri ya, kalau untuk misalnya, oh saya tahun ini telah mencapai omset segini, terus perusahaannya expand. Nah itu kan kita lihat bahwa situasi itu harus, kalau misalnya saya, oh ya udah saya dengan segini udah cukup kok, tapi ya nanti perusahaannya nggak bakalan berkembang. Kita kompetitor kita nambahin mesin setiap tahun misalnya 1, kita punya 10 kompetitor, setiap kompetitor nambah 1 line. Kalau saya diem aja, ya saya market share-nya pasti kemakan. Jadi of course saya juga harus terus berkembang, dan bagaimana caranya supaya misalnya kalau dulu saya cuma jual barang yang refleks, tapi kan sekarang kita lihat bahwa sudah banyak orang produksi yang sama barangnya. Jadi saya harus bagaimana supaya saya bisa tetap selangkah lebih maju daripada perusahaan lain. Ya mungkin misalnya saya membuat barang-barang dari Deco, saya membuat barang yang lebih tebal, saya expand ke arah marketingnya. Dulu saya pakai distributor, sekarang saya bikin sendiri anak perusahaan untuk masuk ke toko-toko yang belum dijamah oleh distributor saya. Ya hal-hal begitu untuk kita tetap harus berkembang. Kita nggak bisa diam saja. Kalau diam saja kita pasti kemakan dan makin lama makin habis. Sama ya, kayak kita percetakan, itu juga harus berpikir lebih kreatif dan lebih mau repot ya istilahnya ya. Jadi kalau misalnya di orang awam mungkin pikir percetakan tuh hanya print selesai gitu kan, simple pikiran di luaran. Sebenarnya enggak, yang kita kembangkan di sini juga saya ke Kiting juga, sampai kita juga menawarkan jasa sampai mengisi nama,
ijazah dan sebagainya, dan undangan dan sampai packing undangan dan sebagainya kita kerjain sampai ke istilah kurir. Itu kita lakukan. Jadi kita nggak hanya cuman sekedar printing aja, karena kalau kayak gitu kan semua orang bisa gitu loh. Iya, benar. Klien tuh pada umumnya tuh mereka tuh punya budget, cuman nggak mau repot gitu loh. Dan kalau udah biasa percaya sama kita, mereka cukup drop barang, kita packing semua sampai selesai. Padahal tuh bukan bagian dari kerjaan kita sebenarnya. Tapi otomatis dengan demikian kita juga mendapatkan pendapatan lebih ya. Karena bisa lebih mahal charge-nya gitu. Dan mereka nggak bisa compare ke perusahaan lain, nggak bisa, oh ini harga segini, mereka mau ngecek kemana pun nggak bakalan, karena tidak ada perinting yang menggunakan jasa-jasa sebagai berikut gitu loh. Benar. Ya, saya setuju dengan Bu Lilis bahwa memang kita harus lebih kreatif untuk mencari celah yang orang lain nggak jalankan. Misalnya kalau di produk saya, dulu kompetitor saya itu nggak bikin brosur, nggak bikin sampel, karena bule. Menurut bule nggak sedang kita bikin, karena itu yang diperlukan orang kita gitu loh. Nah, misalnya kayak motong, dia nggak mau motong barangnya. Pokoknya apa adanya mau jual segitu-segitu aja. Kalau kita, oh kamu potong berapa, saya jalan. Itulah yang membuat kita itu lebih fleksibel dibandingkan orang-orang, terutama orang bule sih. Orang bule nggak mau pusing. Mereka, apalagi perusahaan besar ya, untuk isi nama aja mereka males tuh. Kita harus siap. Sampai kita khusus sampai install sistem untuk bikin nama. Bayangin 3.000 nama, 1.000 nama ya, otomatis kita harus rela mengeluarkan biaya khusus untuk install gitu loh. Untuk backing data dan sebagainya. Mirip sama Pak Deden sih tadi juga ya. Walaupun kayak apa ya, tetap harus bergerak lah pokoknya meskipun nggak dibayar, pokoknya harus belajar, harus do more than what is asked gitu mungkin ya. Always do more, one step ahead. Very nice, very nice. Nah, mungkin satu lagi nih pertanyaan untuk business owner. Pasti kayak negative thoughts about people who wants to start a business. Pasti kayak pertanyaannya atau negative connotation-nya ya, maaf Bu. Kayak aduh, kalau misalnya bikin bisnis modalnya butuh gede atau enggak, aduh, kayak mereka tuh biasanya udah pasti backup-annya udah inilah, udah kaya orangnya gitu, kayak Bu Lilis udah punya ruko gitu kan papanya. Jadi pasti kayak gitu, ini mah emang udah ada cara gitu. Nah, menurut Bu Lilis dan Bu Vero nih, apa sih tanggapannya terhadap pemikiran seperti itu? Itu wajar, itu wajar banget ya pemikiran seperti itu. Tapi bagi saya nggak setuju kalau hal-hal kayak gitu. Karena banyak sekali biarpun dimodalin, kalau kita sendiri tidak mau menjalankan atau fokus dan males, berapapun modal yang diberikan tuh akan habis. Kalaupun kita nggak punya modal, kalau kita punya keinginan, segala jalan bisa kita cari. Ya mungkin kita bisa cari Michael ya. Michael, ada investor nggak? Saya punya skill, tapi saya nggak punya modal. Zaman sekarang ya banyak sekali ya, saya lihat banyak yang lebih mudah dari beberapa puluh tahun yang lalu untuk mendapatkan investasi. Itu aja sih. Berarti setuju saya. Modal itu hanya ya memang lebih gampang dibandingin orang nggak punya modal. Cuman yang penting sebenarnya memang hard work sama dedication to the work. Itu yang penting. Oke, ini bagus banget nih karena memang nggak sedikit sih yang pengen banget maju katanya, tapi malah stuck-nya katanya di modal gitu. Berarti Bu Lilis dan Bu Vero bisa dua-duanya membuktikan bahwa bukan itu yang sebenarnya terpenting ya. Mau modal cari Michael aja. Iya betul ya kan, cari Michael. Kita tidak cari Michael. Skill sebenarnya lebih penting. Terima kasih banget nih Bu Vero dan Bu Lilis. Nah, untuk Kak Michael nih, yang juga apalagi umurnya kan masih muda nih, jadi mungkin akan sangat relatable sih untuk partisipan-partisipan kita yang masih muda-muda juga. Seperti yang tadi udah dibicarakan juga kan, bosen ya kerja di belakang laptop gitu kan, everyday 9 to 5. Itu cara menanggulanginya gimana sih? Besides memang harus work-life balance-nya pas gitu ya, tadi Kak Michael bilang. Itu how do you do it gitu, dan sebenarnya end goal-nya tuh kalau misalnya bekerja seperti ini sampai kapan dan sampai titik mana gitu. Susah ya jawabnya. Iya dong, kan harus menantang supaya, karena ini pemikiran-pemikiran yang cukup memang anak-anak apalagi anak-anak milenial sekarang kan banyak yang bosenan gitu kan. Sebenarnya gue sendiri kan termasuk milenial kan, jadi gue sendiri termasuk kategori milenial. Teman-teman sekeliling juga rata-rata tuh kalau kerja di sebuah company itu paling
rata-ratanya ya 1-2 tahun, 1 tahun, 1,5 tahun gitu kan. Jadi mungkin gue nggak langsung jawab, gue cerita dulu tahun lalu pas gue resign itu juga kayak reaksi bos gue itu kayak dia udah kayak paham kayak emang kalau generasi sekarang, generasi gue, generasi milenial itu rata-ratanya 2 tahun, 3 tahun, 1 tahun gitu kan. Jadi pas gue mau mengajukan resign itu kayak dia nggak kaget gitu kan, cuma dia nanya aja kenapa gitu. Nah, balik lagi ke pertanyaan, gimana sih, apa sih end goal-nya? Mungkin kalau gue sendiri prinsipnya sekarang lebih ke arah apa ya, kayak jalanin aja dulu gitu. Dan yang ngedrive motivasinya itu lebih ke arah selama kita atau gue masih belajar sesuatu, gue bisa mendapatkan sesuatu, in return gue berkontribusi kepada company gitu kan, tapi nggak sebatas kayak kerja tuh nggak cuman kayak ya udah gue kerjain PR gitu, enggak, tapi kayak I know what I can get, apa yang gue dapetin dari company ini gitu, kayak gue belajar hal-hal baru, dan tiap kayak semakin kita jalanin kayak semakin kita sadar banyak yang sebenarnya kita ini belum tahu gitu. Jadi memotivasinya sih sebenarnya lebih ke arah kayak kalau bagi gue sendiri selama gue masih belajar something new itu bisa bantu gue untuk keep motivated gitu. Tapi once kayak gue udah berasa kayak learning curve-nya udah habis, hal-hal yang gue pelajari mulai sedikit, kayak mulai rutinitas yang gue kerjain, mungkin itu waktu dimana kayak gue tahu kayak gue harus pindah nih gitu untuk kayak keluar dari comfort zone gitu. Jadi lebih ke arah itu sih. Terus keluar dari comfort zone supaya terus motivated. Tapi kalau ditanya apa ya tadi, end goal-nya apa, agak susah aja. mungkin one day juga akan, jadi kayak walaupun sekarang employee, kan kita nggak mengotak-ngotakkan kayak kita kan, gue mau jadi employee selamanya gitu kan. Kayak one day mungkin bisa ganti career path, bisa juga jadi business owner one day. Jadi open to explore sih, fokusnya sekarang lebih ke terus eksplorasi, terus cari tahu apa yang kita sukai gitu kan. Eksplorasi sih seiring waktu, selalu cari get to know ourselves better dan cari hal-hal baru. Sikap apa sih sebenarnya yang perlu dimiliki oleh mereka yang terutama masih bekerja dengan orang lain gitu, supaya mereka nggak stop mengembangkan diri mereka gitu, karena banyak yang stuck di comfort zone gitu kan. Itu sih kalau dari gue sendiri pribadi personal ada dorongan dari dalam untuk terus berkembang, dan kayak gue merasa kalau kita stuck di comfort zone kita udah nyaman, ya udah kita jalanin aja, kayak kita sebagai manusia tuh kayak berhenti berkembang gitu. Jadi kayak kita harus terus push ourselves gitu. Oke. Menarik, berarti sama semua ya, walaupun bidangnya berbeda-beda, experience-nya juga berbeda tahunnya, tapi tetap semuanya itu sama. Pandangannya memang kita semua harus push ourselves one step ahead dan terus maju, jangan sampai berhenti bergerak, belajar.